Pernah kepikiran gak sih, kenapa ya bulan Desember yang identik sama keceriaan, kok justru sering banget kita dengar kabar duka, kabar bencana alam? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan coba gali lebih dalam sebuah refleksi spiritual yang mencoba menjawab pertanyaan besar itu, berdasarkan sebuah telaah yang menarik. Jadi, Desember ini kayak punya dua wajah ya. Di satu sisi ada gemuruh pesta, kemeriahan di mana-mana. Tapi di sisi lain, sejarah sering mencatatnya dengan tinta kelam bencana. Sebuah paradoks yang bikin kita bertanya-tanya, ini semua cuma kebetulan aja atau jangan-jangan ada pesan tersembunyi di baliknya? Oke, untuk bisa memahami sudut pandang ini, kita harus pegang satu fondasi utama. Yakinan bahwa fenomena alam itu bukanlah sesuatu yang acak. Angin, air, tanah, api, semua itu dipandang sebagai tentara Allah. Mereka adalah makhluk yang 100% patuh dan hanya bergerak sesuai perintahnya. Jadi dari kacamata ini, bencana itu bukan kejadian random, tapi sebuah aksi yang punya tujuan. Nah, ini yang menarik banget. Menurut perspektif ini, bencana itu nggak melulu dilihat sebagai hukuman loh. Justru, ia dipandang sebagai salah satu bentuk kasih sayang Tuhan. Ibarat alarm yang super kencang dari langit buat bangunin kita yang mungkin lagi tertidur dalam kelalaian. Sebuah panggilan untuk pulang sebelum semuanya terlambat. Ayat ini seolah-olah menegaskan ada hubungan sebab akibat yang jelas antara apa yang kita lakukan, dosa-dosa kita, dengan kerusakan yang terjadi di alam. Tapi coba deh perhatikan bagian akhirnya yang penuh harapan. Agar mereka kembali. Ini nunjukin kalau tujuan utamanya itu bukan untuk menghancurkan, tapi justru untuk memperbaiki. Mendorong kita semua buat kembali ke jalan yang benar. Oke, sekarang kita coba sambungkan benang merahnya. Sumber yang kita bahas ini mengajukan sebuah kritik yang cukup tajam terhadap perayaan-perayaan akhir tahun, yang dianggap bisa menjadi pemicu datangnya sebuah peringatan. Menurut sumber ini, ada perayaan-perayaan tertentu yang mengandung unsur syirik, khususnya keyakinan bahwa Tuhan itu punya anak. Hal ini dianggap sebagai sesuatu yang begitu besar dan serius, sampai-sampai alam semesta pun digambarkan ikut bereaksi. Langit, bumi, gunung, seolah-olah ikut murka. Inilah kenapa momen-momen seperti itu dipandang sebagai waktu yang sangat krusial. Ini membawa kita ke sebuah konsep kunci, yaitu tasyabuh. Sederhananya, ini adalah tindakan meniru ritual dan identitas keagamaan dari kaum lain. Menurut teks ini bukan sekedar masalah ikut-ikutan tren sosial, tapi bisa jadi pintu masuk yang mengikis jati diri dan keimanan seorang muslim. Makanya ada batasan yang jelas soal ini. Jadi intinya, ada benturan cara pandang nih. Di satu sisi, ada budaya pesta pora yang cenderung membuat kita lupa diri. Di sisi lain, dalam Islam, waktu itu adalah amanah yang kelak akan kita pertanggungjawabkan. Momen pergantian tahun seharusnya jadi waktu yang pas untuk muhasabah, untuk introspeksi diri, bukan malah hura-hura. Nah, argumen ini ternyata nggak cuma berhenti di tataran teologis aja loh. Sumber ini juga menyajikan data-data sejarah untuk memperkuat pandangannya. Yuk, kita coba lihat polanya bareng-bareng. Ini dia, mungkin ini contoh yang paling membekas di ingatan kita semua. Tsunami Aceh yang dahsyat itu terjadi tepat di tanggal 26 Desember. Pas banget di tengah suasana liburan akhir tahun di seluruh dunia. Menurut teks ini, timingnya itu bukan kebetulan sama sekali, tapi sebuah pesan yang sangat kuat bagi siapapun yang mau merenung. Dan ternyata, ini bukan cuma soal tsunami Aceh. Ada sebuah pola yang berulang. Coba lihat lini masa ini. Ada serangkaian bencana besar yang mengguncang Indonesia. Dan semuanya terjadi di bulan Desember, mulai dari tsunami Flores, tsunami Aceh, tsunami Selat Sunda, sampai erupsi Semeru. Pola ini rasanya terlalu konsisten untuk dianggap sebagai kebetulan belaka. Terus, apa sih pemicunya? Sumber ini merinci beberapa dosa kolektif yang diyakini mencapai puncaknya di bulan Desember. Mulai dari minuman keras yang diminum secara terbuka, perzinaan, sampai pemborosan gila-gilaan dalam pesta kembang api dan lain-lain. Semua inilah yang dianggap bisa mengundang datangnya murka Tuhan. Kalau masalahnya bersifat kolektif, berarti solusinya juga harus kolektif dong. Oke, sekarang kita beralih ke bagian tentang bagaimana kita punya tanggung jawab bersama untuk mencegah semua ini terjadi. Ini adalah konsep yang krusial banget. Ayat ini seolah-olah ngasih kita peringatan. Hati-hati, kalau azab itu datang, ia nggak akan pilih-pilih. Artinya, orang-orang baik yang cuma diam saja melihat kemungkaran terjadi di sekitarnya, itu juga bisa ikut kena imbasnya. Nggak ada yang aman kalau sebuah masyarakat membiarkan kerusakan merajalela. Lalu perisainya apa dong?
Nah, disinilah prinsip amar ma'ruf nahi mungkar itu jadi penting. Ini adalah tugas kita bersama untuk saling mengingatkan dalam kebaikan dan mencegah keburukan. Jadi bukan cuma jadi baik buat diri sendiri, tapi juga aktif memperbaiki lingkungan sekitar. Inilah yang dianggap sebagai benteng spiritual sebuah masyarakat. Ada sebuah analogi dari Nabi yang luar biasa banget untuk ngegambarin ini. Bayangkan sebuah masyarakat itu seperti kapal dengan penumpang di dek atas dan dek bawah. Terus, penumpang di dek bawah karena males naik ke atas buat ambil air, mereka mutusin buat ngelubangin dasar kapal. Kalau mereka dibiarin dengan alasan, itu kan hak mereka, apa yang terjadi? Semuanya bakal tenggelam bareng-bareng. Tapi kalau mereka dicegah, semuanya selamat. Ini gambaran sempurna tentang bahayanya sikap apatis. Oke, setelah kita paham masalahnya dan tahu tanggung jawab kita, bagian terakhir ini akan menawarkan sebuah jalan keluar yang penuh harapan. Sebuah solusi pamungkas yang bisa jadi perisai terkuat kita. Kalau ada satu hal yang bisa menjadi rem darurat untuk menghentikan bencana, maka itu adalah pertobatan yang tulus dan permohonan ampun, atau istighfar. Sumber ini menegaskan, selama sebuah kaum itu masih mau meminta ampun, selama pintu itu masih kita ketuk, maka Allah nggak akan menimpakan azabnya. Ini adalah kunci keselamatan yang paling utama. Dan pesannya itu optimis banget. Pintu taubat itu selalu terbuka lebar. Hadis ini bahkan ngasih kita kabar gembira bahwa taubat yang sungguh-sungguh itu bisa menghapus semua catatan masa lalu, bersih, seolah-olah kita terlahir kembali tanpa dosa. Jadi harapan itu nggak pernah hilang. Pada akhirnya, semua kembali ke satu prinsip aksi-reaksi yang sederhana. Ada hubungan timbal balik di sini. Kalau kita sebagai sebuah komunitas secara kolektif menjaga aturan-aturan Tuhan, menjauhi dosa-dosa yang bisa merusak, maka sebagai balasannya, Tuhan pun akan menjaga kita dari segala mara bahaya. Ini adalah sebuah janji. Maka, pembahasan kita kali ini meninggalkan sebuah pertanyaan besar untuk kita renungkan bersama. Ini bukan lagi soal Desember atau bencana alam semata, tapi tentang peran kita. Apa peran saya? Apa peran kita semua dalam membangun sebuah masyarakat yang layak untuk dilindungi? Bagaimana cara kita secara aktif menjaga Allah, agar Allah pun menjaga kita? Nah, itu adalah sesuatu yang patut kita pikirkan dalam-dalam.